Yo guys, sejak pertama kali iQOO masuk resmi ke pasar smartphone Indonesia, bisa dibilang channel gue ini tuh cukup beruntung ya. Karena kita selalu dapetin kesempatan dari iQOO Indonesia buat nyicipin smartphone flagship terbarunya mereka. Mulai dari iQOO 11, iQOO 12, sampai iQOO 13, gue tuh puas banget sama line up flagshipnya iQOO. Sampai pada akhirnya di tahun ini kita juga berkesempatan buat nge-review iQOO 15 yang ternyata bawa upgrade yang signifikan banget. Nah, jujur cerita sedikit, sebenarnya tuh di awal gue nggak expect kalau upgrade yang dibawa sama iQOO 15 itu ternyata semasif itu. Tapi setelah gue lihat konfigurasi antara hardware sama softwarenya ini sih, gue tuh nggak ragu sama sekali guys buat rekomendasiin teman-teman untuk beli iQOO 15 ini. Makanya untuk ceritain lebih lanjut, gue tuh juga udah cobain iQOO 15 ini selama kurang lebih tuh sekitar 2 minggu terakhir. That's why buat teman-teman yang penasaran sama smartphone yang satu ini, pastiin teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir nih. Dan ini adalah pembahasan dari iQOO 15 dan langsung aja check this out. Alright, first of all, seperti biasa kita bakal buka video review ini mulai dari ngebahas soal desainnya dulu nih. Dimana kalau seandainya kita ngeliat desain dari si iQOO 15 ini, jujur yang pertama kali gue notice dari desainnya iQOO 15 ini adalah menghilangnya logo BMW M Motorsport yang udah ada dari zamannya iQOO 11. Yes, jadi sedikit informasi aja di iQOO 15 ini, iQOO tuh udah nggak berkolaborasi lagi sama BMW M Motorsport. Tapi bisa gue pastikan secara desainnya iQOO 15 ini tuh nggak kelihatan jelek. Yes, justru menurut gue di seri kali ini iQOO 15 itu tampil dengan desain yang lebih mature serta lebih elegan. Dan ini tuh terlihat dari monster halonya yang sekarang ada di bagian bawah frame kameranya nih guys. Yang bikin kilauan cahayanya itu jadi kayak lebih soft spoken gitu. Nah, terus gak cuman itu, di bagian framenya, meskipun ini iQOO masih pakai material aluminium, tapi tuh mereka ngasih tekstur matte finish gitu, yang bikin handling di tangannya tuh jadi lebih mantep. Apalagi di seri iQOO 15 ini, iQOO juga ngasih casing yang secara kualitas tuh jauh lebih bagus guys, ketimbang yang ada di generasi sebelumnya. Tapi yang masih sama dari pendahulunya, yaitu adalah varian warna yang dibawa, dimana iQOO tuh masih ngebawa dua varian warna di Indonesia, yaitu yang warna Alpha dan yang gue pegang sekarang yaitu adalah varian warna Legend. Tapi kalau pendapat gue sih, mending teman-teman ambil yang varian warna Legend aja ya guys. Karena menurut gue warna Legendnya ini tuh bikin smartphone ini jadi kelihatan kece parah. Nah, ngomongin soal yang kece-kece juga, gue juga pengen ngebahas hal lain dari iQOO 15 yang gak kalah kece, yaitu ngomongin soal desain layarnya. Yang mana secara looks-nya sendiri, layarnya ini tuh punya desain bezel yang tipis dan juga kelihatan simetris. Spek layarnya pun juga nggak main-main, kali ini tuh iQOO 15 dibekali sama panel M14 Lit OLED 2K 144Hz dari Samsung yang punya ukuran layar 6,85 inci. Yang mana secara kualitas layarnya ini tuh menurut gua udah ada di levelnya top tier flagship nih. Detailnya tajam, warnanya vivid, dan menurut gua ini adalah smartphone yang layarnya ini tuh enak banget buat dipakai nonton lama-lama. Nah, hal itu terjadi karena iQOO 15 ini tuh sekarang udah nggak pakai lagi teknologi circular polarized light. Dan bisa dibilang juga ini adalah smartphone pertama yang pakai teknologi panel terbarunya Samsung nih guys. Yang merupakan hasil kolaborasi antara iQOO dan juga timnya Samsung. Teman-teman bisa lihat di sini tuh gue udah pakai CPL filter dan teman-teman bisa lihat perbedaannya antara layar sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, cahaya yang dihasilin sama layarnya iQOO 15 ini tuh kelihatan konsisten ketimbang sama smartphone di sebelahnya yang nyung-nyung gitu dan bikin mata kalian jadi cepet pusing. Jujur, gue pun juga udah ngerasain dan bener smartphone ini tuh enak banget buat dipakai nonton lama-lama. Dan satu hal lagi yang gue notice dari layarnya iQOO 15 ini, layarnya tuh juga enak banget buat dipakai ngetik guys. Berkat haptic feedbacknya yang berasa mantep banget. Ya, memang sih di sini iQOO bilang kalau mereka tuh nge-upgrade sisi vibration motor dari si iQOO 15 ini. Dan gak sampai situ aja, iQOO tuh juga kasih upgrade yang lumayan berasa nih guys di stereo speakernya yang sekarang tuh feel-nya menurutku jadi lebih balance. Yes, di sini gue udah cobain sendiri dan memang ketimbang sama generasi sebelumnya, iQOO 15 itu punya speaker yang lebih balance antara speaker bawah dan juga speaker atasnya. Dan ini tuh berguna banget buat teman-teman yang mungkin suka main game FPS buat dengerin suara langkah musuh atau buat teman-teman yang suka dengerin musik lewat speaker smartphone aja.
That's why untuk urusan desain, layar, sama audionya gue tuh no kompromi, gue bisa kasih nilainya tuh di 10 dari 10. Dan berikut ini adalah contoh sampel audio dari iQOO 15 ini. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya. Ini adalah aspek yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ngomongin soal performance dan juga software experience-nya. Jujur, di sektor ini adalah merupakan deal factor paling besar dari iQOO 15 ini nih guys. Mulai dari SoC-nya, smartphone itu dibekali sama Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan RAM mulai dari 12GB LPDDR5X Ultra dan storage 256GB UFS 4.1. Dan SoC-nya ini juga disokong dengan super computing chip Q3 nih guys, yang dapat upgrade gila-gilaan dari timnya iQOO. Cuman soal chip Q3 ini tuh nanti bakal kita bahas lagi di aspek berikutnya. Soalnya dari segi softwarenya iQOO 15 ini juga dapat perombakan yang signifikan banget guys. Dimana sekarang udah pakai Origin OS 6 yang bakal dapat update OS selama 5 tahun dan juga 7 tahun untuk security patch-nya. Yes, jadi finally software yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga di Indonesia. Dan jujur Origin OS ini tuh menurut gue adalah upgrade yang signifikan banget guys ketimbang sama Vantage OS. Kayak contohnya dari segi tampilan animasinya ini tuh berasa jauh lebih smooth dan juga tampilan UI-nya kelihatan lebih atraktif. Bahkan fitur-fitur cross-platform buat transfer file ke iPhone atau perangkat Apple lainnya sekarang tuh juga udah bisa tinggal airdrop aja guys pakai fitur easy share-nya Vivo. Fitur-fitur kayak gini menurut gue adalah fitur yang bikin iQOO 15 ini tuh makin seksi buat teman-teman lirik. Cuman kalau udah ngomongin yang seksi-seksi, tentu aja yang paling seksi dari iQOO 15 ini adalah performa gamingnya. Yes, jadi di sini gue bisa bilang kombinasi antara super computing chip Q3 sama Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini tuh adalah kombinasi yang cocok banget buat iQOO 15 ini. Soalnya teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di layar berikut ya. Gue tuh udah bandingin sama smartphone lain yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 juga. Dan ini tuh dari benchmarknya aja udah kelihatan jauh banget. Makanya untuk buktiin langsung gue tuh nggak ragu buat langsung geber smartphone ini buat main Genshin Impact di grafik highest 60fps. Dan disinilah menurut gue letak magic dari super computing chip Q3 yang ada di iQOO 15 ini. Yes, jadi sekarang tuh kalau teman-teman cek di game sidebar-nya iQOO 15 ini, sekarang tuh dari segi menunya udah makin rame. Dimana kalau teman-teman perhatiin, sekarang ini tuh juga udah ada kolom khusus untuk setelan Q3 chipnya ini nih guys. Nah, jadi di dalam kolom ini teman-teman tuh bisa nemuin settingan game super resolution dan juga frame interpolation. Cuman yang paling gong upgrade-nya ini adalah dengan kehadiran fitur ray tracing-nya nih guys, yang ternyata udah support juga di Genshin Impact. Tentu aja dengan keberadaan fitur-fitur ini tuh bikin main game di iQOO 15 ini jadi semakin imersif. Dan surprisingly selama gue pakai fitur ray tracingnya ini performanya tuh udah lancar-lancar aja guys. Bahkan bisa dibilang hampir gak ada frame drop sama sekali. Cuman ya memang kalau teman-teman pengen dapetin gambar yang lebih tajam sama frame rate yang lebih tinggi, teman-teman tuh bisa manfaatin fitur game super resolutionnya sama game frame interpolationnya yang bisa ngeboost FPS up to 120 fps. Dan upgrade 8K vapor chambernya ini menurut gue juga berguna banget nih guys untuk menekan suhu dari iQOO 15 ini, karena gue udah coba geber smartphone ini buat main Genshin Impact selama 30 menit dan suhunya tuh cuma mentok di 40-41 derajat aja. Jadinya sih in terms of performance gue bisa bilang ini adalah the fastest smartphone yang ada di pasar resmi Indonesia. That's why di sektor ini dari segi performa sama software experience-nya gue tuh nggak ragu sama sekali guys buat kasih skor 10 besar untuk iQOO 15 ini. Oke, sebelum kita lanjut ke aspek berikutnya, mungkin teman-teman dari tadi ngeh ya, gue tuh ngomonginnya soal upgrade-upgrade mulu dari iQOO 15 ini.
Ya, jujur ini tuh bukan karena guanya yang fanboy yang iQOO atau gimana. Tapi ya memang nyatanya tuh iQOO 15 ini emang se-upgrade itu guys. Kayak contohnya aja, kali ini sekarang gue pengen ngebahas baterainya. Ini ternyata juga upgrade gede ketimbang sama iQOO 13. Dimana kali ini tuh iQOO 15 udah dibekali sama teknologi silikon anode terbaru yang bikin smartphone ini punya baterai 7000 mAh dengan desain bodi yang bisa gue bilang tergolong tipis. Jujur aja, dengan ukuran baterainya yang makin gede dari tahun ke tahun, ini tuh bikin gue makin keteteran buat ngabisin baterai dari smartphone ini. That's why kemarin waktu gue testing smartphone ini, gue tuh butuh hampir 2 harian penuh guys untuk ngabisin baterai dari iQOO 15 ini, dan smartphone ini tuh bisa dapetin SOT di angka 10-12 jam. Ya, memang again ini adalah sebuah upgrade yang signifikan dari segi baterai dari si iQOO 15 ini. Cuman setelah dari tadi ngomongin soal upgrade, gue tuh akhirnya nemuin juga celah downgrade dari si iQOO 15 ini yang sebenarnya tuh bisa dibilang bukan downgrade juga. Yes, jadi kali ini teman-teman udah nggak nemuin lagi kepala charger 120 watt di dalam paket pembeliannya iQOO 15 ini. Dimana kali ini iQOO 15 tuh dibekali sama kecepatan charging yang sedikit di downgrade guys, yaitu 100 watt flash charge. Cuman ya di sini iQOO nyata kasih kompensasi karena sekarang iQOO 15 tuh udah bisa wireless charging sampai 40 watt. Makanya sampai sektor baterai ini gue tuh masih bingung banget. Soalnya iQOO tuh kayak nggak kasih celah sama sekali buat iQOO 15 ini, yang bikin gue kasih skor baterai sama chargingnya tetap di 10 dari 10. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal kemampuan kamera dari si iQOO 15 ini. Di sektor ini lagi-lagi masih tentang upgrade ya. Soalnya iQOO 15 ini ternyata juga kebagian upgrade di bagian kamera telefotonya. Untuk setupnya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di layar berikut. iQOO 15 dibekali sama 3 buah kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel yang terdiri dari kamera ultra wide, wide, dan juga telefoto. Tapi kalau untuk kamera depannya sendiri, iQOO 15 ini masih sama kayak generasi sebelumnya, yaitu pakai kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Nah, untuk sampel fotonya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja simak sampel-sampel foto yang udah gue tampilin di layar berikut. Dan seperti biasa, untuk hasil fotonya, kalau menurut gue pribadi sih, karakteristik gambar dari iQOO 15 ini tuh kelihatan vivo banget ya. Dari segi detailnya, warna, HDR, exposure, dan juga highlight ini tuh dikemas dengan sangat baik jadi foto yang eye pleasing khas smartphone high-endnya Vivo. Yang mana kalau seandainya dipakai di kondisi daylight yang cahayanya tuh nggak challenging, hasil fotonya tuh bener-bener oke banget loh untuk kebutuhan point and shoot. Bahkan untuk kemampuan telefotonya ini menurut gue juga udah oke banget untuk nge-crop gambar sampai 10 kali zoom. Meskipun kalau di atas 10 kali sih ini udah kelihatan jelas ya hasil jejak over processingnya. Cuman balik lagi, sebenarnya yang gue suka dari kameranya iQOO 15 ini adalah kalau seandainya udah dipakai foto objek kayak bunga ataupun orang, ini tuh hasilnya menurut gue bikin satisfying banget. Terutama untuk foto orang ya, ini tuh menurut gue karakteristik gambarnya mirip banget kayak kita tuh lagi ngejepret foto dari smartphone flagshipnya Vivo. Dari segi detail, warna, skin tone, dan juga yang lainnya, ini tuh menurut gue kelihatan cakep dan juga nggak berlebihan. Begitu juga di kamera depannya. Meskipun menurut gue ini bukan di level yang bagus banget, tapi at least untuk foto orang hasilnya tuh menurut gue udah oke banget buat diposting di sosial media. Nah, terus lanjut ke skenario berikutnya, yaitu di kondisi low light. Di sini lagi-lagi iQOO 15 nunjukin kalau ini adalah smartphone yang all-rounder banget. Yang mana di kondisi low light ini, iQOO 15 ini nyata berhasil loh buat dapetin hasil foto yang detail dengan exposure dan juga highlight yang balance khas smartphone flagshipnya Vivo. Bahkan kamera telefotonya pun dipakai zooming sampai 10 kali pun hasilnya tuh menurut gue masih tajam-tajam aja. Tapi palingan kekurangannya baru mulai kelihatan nih kalau seandainya kita udah pakai kamera ultra wide-nya atau kalau seandainya kita pakai untuk foto orang di kondisi low light. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat kalau iQOO 15 ini bukanlah smartphone untuk kebutuhan fotografi kayak Vivo X300 series.
Cuman sebenarnya terlepas dari itu, ada satu hal yang bikin gue berpikir ini adalah smartphone yang anomali, yaitu adalah kemampuan videografinya. Yes, jadi yang bikin anomali sebenarnya adalah kemampuan videografi dari iQOO 15 ini yang bisa nge-record di 8K dengan hasil yang tajam dan juga stabil. Yang mana kemampuan recording 8K ini pun sebenarnya juga belum ada di iPhone 17 Pro Max yang harganya itu udah 2 kali lipat dari iQOO 15 ini. Terus di 4K 60 fps-nya pun secara hasilnya juga masih stabil banget. Ditambah lagi kita bisa juga ganti-ganti lensa pas lagi ngerekam video. Bahkan gak cuman di kamera belakangnya aja, tapi kamera depannya pun iQOO 15 ini juga bisa nge-record di 4K 60 fps yang sampel perekamannya udah gue coba. Dan teman-teman bisa langsung aja simak di video berikut ini. So guys, jadi nggak cuma di kamera belakangnya aja iQOO 15 ini bisa nge-record di 4K 60 fps, tapi di kamera depannya dia juga bisa record sampai 4K 60 fps juga. Nah, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depannya. Menurut teman-teman gimana nih? Baik dari segi stabilisasinya dan juga untuk recording audionya. Nah, di sini gue coba nyalain vocal enhancement-nya. Kira-kira suaranya jadi lebih bagus gak? Coba ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Kira-kira gimana overall untuk hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah sampel-sampel foto dan juga video yang udah gue jepret dari si iQOO 15 ini. Dan kayaknya tadi pas gue ngebahas di sektor-sektor sebelumnya, gue tuh selalu kasihnya 10, 10, dan 10 ya. Nah, berdasarkan experience gue, mungkin kalau gue disuruh taksir nilai dari kamera iQOO 15 ini, gue bakal kasih skornya di 8,5 dari 10. Dan sekarang ini kita mungkin lanjut ke aspek yang paling penting buat teman-teman nih. Kira-kira worth it apa enggak iQOO 15 ini buat teman-teman beli. Nah, tapi sebelum itu gue langsung aja kasih tahu ke kalian kalau harga dari iQOO 15 ini tuh lumayan naik kalau kita bandingin sama iQOO 13. Dimana harga dari iQOO 15 ini tuh dijual mulai dari 12.999.000 nih guys. Untuk yang varian 12 per 256 GB. Cuman ya balik lagi kalau gue boleh saran teman-teman mending ambil yang varian 16 per 512 GB dengan harga 13.999.000. Atau kalau seandainya teman-teman butuhnya storage yang lebih gede lagi sampai 1000 GB, teman-teman bisa juga pilih yang 16 per 1 TB dengan harga 15.999.000. Cuman ya balik lagi terlepas dari harganya yang naik, menurut gua upgrade yang ditawarkan dari iQOO 15 ini tuh bener-bener jor-joran banget. Yang mana kalau kita lihat dari aspek-aspek tadi yang udah kita bahas, emang nampaknya iQOO 15 itu bisa dibilang adalah the complete all-rounder smartphone. Pokoknya buat teman-teman yang beli iQOO 15 ini mau dipakai ngapain aja, ini menurut gue adalah smartphone yang nyaman banget. Ditambah lagi secara fitur esensialnya smartphone ini juga banyak banget. Ada NFC multifunction, eSIM, IP68 dan IP69, serta yang terbaru ada juga wireless charging yang bisa up to 40 watt. Dari segi service centernya pun teman-teman juga nggak usah worry karena menurut gue Vivo sama iQOO itu tuh emang gacor banget kalau untuk urusan service center. Apalagi kalau seandainya teman-teman beli iQOO 15-nya selama periode berikut nih. Teman-teman bakal dapetin promo benefit seperti garansi tambahan up to 2 tahun dan juga 6 bulan untuk screen protection. Serta ada juga promo bank cashback up to 1,9 juta plus dapat juga TWS iQOO secara gratis. Jadinya buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen meminang iQOO 15 ini bisa langsung aja sikat HP ini di offline store-nya Vivo ataupun online store-nya Vivo Indonesia yang ada di e-commerce kesayangan kalian. Atau teman-teman mungkin bisa langsung aja menuju link yang udah gua taruh di kolom deskripsi atau tag produk yang udah gua taruh di bawah sini. Jadinya ya palingan segitu dulu aja untuk pembahasan kita soal si iQOO 15 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa kebantu sama video ini bisa bantu gua dong untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!